Shalom, apa kabar anak-anak? Apa kabar Bapak Ibu? Ya, saya harap dan saya percaya kita semua dalam keadaan sehat-sehat. Puji Tuhan, hari ini kita diberi kesempatan untuk mengikuti ibadah secara online. Ibu harap anak-anak walaupun kita beribadah secara online, kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau menghormati Tuhan dengan mengikuti ibadah dengan tertib. Siapkan hati, siapkan pikiran, kita mau beribadah. Sebelumnya mari kita mendengarkan lagu pujian. Siang hari, sore dan
Ya anak-anak, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari kita berdoa. Segala puji dan hormat Tuhan kami panjatkan kepadamu, Allah yang baik, Allah yang maha kuasa, Allah yang kudus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu hari lepas hari. Engkau mengasihi kami, Engkau memelihara hidup kami. Terima kasih juga Tuhan untuk hari ini kami boleh bertemu walaupun melalui secara online Tuhan. Kami melakukan ibadah. Kiranya Tuhan yang pimpin, Tuhan yang memberkati kami semua dengan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar Tuhan adalah firman yang bersumber daripada-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan sebagai alat-Mu saja Tuhan. Apa yang kami dengar hari ini Tuhan boleh kami mengerti, boleh kami ingat, bahkan termatrai di dalam hati dan pikiran kami. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebelumnya Tuhan, ampuni segala salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, memohon dan mengucap syukur. Amin. Ya anak-anak, sudah siap Alkitabnya? Ibu yakin sudah ya, setiap ibadah kita pasti membawa Alkitab. Anak-anak, tema kita hari ini dikasih judul Mari Mengasihi Sesama. Anak-anak buka Alkitabnya Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Sudah? Ya, kita baca sama-sama. Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semua itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Ya, anak-anak, demikian firman Tuhan. Semoga firman Tuhan ini dapat kita ingat, dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, perintah saling mengasihi. Ya anak-anak, Tuhan tuh menciptakan semua makhluk hidup baik adanya. Dan Tuhan mengasihi semua ciptaannya. Tuhan juga menciptakan makhluk hidup itu mempunyai ciri-ciri khusus. Seperti kaktus mempunyai daun berbentuk duri, seperti kelinci mempunyai telinga panjang. Kita juga sebagai manusia ciptaan Tuhan, kita harus dan mempunyai ciri-ciri. Apalagi kalau kita pengikut Kristus, kita anak-anak Tuhan, harusnya kita mempunyai ciri-ciri khusus, yaitu memiliki kasih. Ya, anak-anak, dari firman ini kita akan belajar ya, satu, ya, perintah mengasihi. Mengapa sih kita harus mengasihi? Mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita, ada di ayat 9 sampai 10. Anak-anak, Tuhan itu sangat maha kuasa, Tuhan itu sangat agung, Tuhan itu sangat kudus, sangat mulia. Tapi karena kasihnya, dia datang ke dunia dalam rupa manusia, yaitu Yesus. Karena kasihnya, Tuhan Yesus juga mau menderita, mati di kayu salib
untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi anak-anak, sebagai anak-anak Tuhan, selayaknya kita harus saling mengasihi. Kemudian anak-anak, mengasihi itu tidak akan kita dapat lakukan kalau kasih Allah itu tidak ada di dalam kita. Ya. Nah, anak-anak, di sini juga katanya berkat yang dapat kita peroleh dengan mengasihi. Ya, kita itu kalau mengasihi sesama, mengasihi ciptaan Tuhan, kita itu mendapat berkat. Ya, berkatnya apa? Mendapat sukacita penuh yang bersumber dari Tuhan. Anak-anak, sukacita dan bahagia itu beda ya. Kalau bahagia itu karena sesuatu, karena kejadian-kejadian. Contohnya, sesuatunya itu ibu dapat uang, wah ibu bahagia dong. Terus atau kita diajak jalan-jalan, kita bahagia. Ya, jadi itu bahagia. Bahagia itu ditimbulkan oleh sesuatu atau kejadian yang kita alami. Tetapi kalau sukacita itu tidak didasarkan oleh sesuatu. Sukacita itu tidak timbul karena kejadian-kejadian. Tetapi ya, sukacita itu bersumber dari Sang Pemberi hidup. Sukacita itu bersumber dari Allah. Ya, jadi sukacita itu kalau Allah ada di dalam hati kita, apapun kondisi kita, sukacita itu dapat kita rasakan. Ya, itu yang kita dapat. Kemudian katanya lagi di sini menjadi sahabatnya. Ya. Nah, kalau kita mengasihi katanya menjadi sahabatnya. Nanti anak-anak baca ya di ayat 13 sampai 15. Anak-anak punya sahabat? Ya, kalau tidak punya sahabat pasti ada ya, jadikan Tuhan Yesus sebagai sahabat. Nah, kalau sahabat itu lebih dari hamba. Sahabat itu adalah orang yang sangat dekat sama kita. Seorang sahabat itu adalah orang yang memperhatikan kita. Bahkan anak-anak, kadang kita itu lebih terbuka kepada sahabat daripada orang tua. Nah, anak-anak, kalau kita mengasihi, kita dijadikan Tuhan sebagai sahabatnya. Kemudian katanya lagi, kalau kita mengasihi, ya, kita itu dipilih menjadi sahabatnya dan sarananya menunjukkan identitas seorang Kristen. Ya, nanti anak-anak baca lagi di ayat 16a. Kita berpikir bahwa kitalah yang memilih Tuhan sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Ya, namun sebenarnya anak-anak, Tuhanlah yang memilih kita menjadi sahabatnya. Tuhanlah yang memilih kita menjadi sahabatnya. Contohnya anak-anak, ketika anak-anak mempunyai teman di dalam kelas ya, mungkin ada 20, pastinya anak-anak mungkin ada salah satu teman itu menjadi anak-anak pilih sebagai sahabat. Ya, kenapa anak-anak pilih sebagai sahabat? Wah, mungkin orangnya baik, orangnya suka menolong, orangnya perhatian. Ya. Nah, demikian juga anak-anak, kita ini dipilih Tuhan sebagai sahabat. Ya. Masalahnya, maukah kita menjadi sahabat Tuhan? Nah, anak-anak, mari kita mendengar, melakukan apa yang Tuhan perintahkan, ya, agar kita dipilih menjadi sahabatnya. Ya, kemudian anak-anak, berkat yang dapat kita peroleh ketika kita mau mengasihi sesama, dipakai Tuhan menjadi berkat dan saluran berkatnya. Nanti anak-anak baca di ayat 16b, ya. Katanya dipakai Tuhan menjadi berkat dan saluran berkatnya. Nah, anak-anak, masa pandemi ini ya, anak-anak, banyak kesempatan yang Tuhan berikan buat kita untuk menjadi saluran berkat. Nah, anak-anak, ketika kita melakukan sesuatu hal, ya, baiknya kita melakukannya itu dengan kasih, ya. Jangan seperti ini, ada yang minta tolong, ya.
minta tolong seperti ini, tolong dong ajarin aku seperti ini, ya. Nah, sama si orang tersebut ditolong. Tapi ketika kita melakukannya tidak dengan kasih, kita itu suka menggerutu, itu aja nggak tahu, dalam hati ya, biasanya mungkin seperti itu. Atau kalau kita tidak memiliki kasih, kita enggan, kita malas, dan kita banyak alasan, aku lagi kerja, aku lagi sibuk, ya. Padahal anak-anak, ketika kita dipakai Tuhan menjadi saluran berkat, melakukan dengan kasih, anak-anak sebenarnya itu kembali ke kita, ya. Kita itu semakin dewasa di dalam Tuhan, kita itu semakin berbuah, dan kita itu semakin menyenangkan hati Tuhan, ya. Jadi anak-anak, banyak kesempatan yang kita lewatkan ketika Tuhan mengajak kita untuk berbuat kasih, ya anak-anak. Kemudian yang ketiga, mengasihi adalah perintah Tuhan Yesus yang harus kita lakukan, ya. Ini ada pada ayat 17, ada kata yang harus kita lakukan, ya. Anak-anak, kita bisa melakukan kasih, ya, kalau kasih Tuhan itu sudah ada di dalam hati kita. Kalau kasih Tuhan yang begitu luar biasa itu kita rasakan, ya. Kalau kita bersyukur untuk apa yang Tuhan berikan kepada kita, ya, seperti ketika Tuhan datang ke dunia, mau mati di kayu salib, ya, untuk menebus dosa kita. Kalau kita bersyukur dan menghargai itu, ya, berarti kasih itu ada di dalam hati kita. Nah anak-anak, kasih itu seperti tanaman, ya. Kalau tanaman ketika ditanam bijinya, lama-lama dia akan tumbuh. Tanaman itu agar berbuah lebat, tentu tanaman itu diberi pupuk, disiram, agar tanaman itu dapat tumbuh subur dan berbuah lebat, ya. Anak-anak, kata Tuhan, kita harus menghasilkan buah yang berlimpah, ya. Sama kayak tanaman, dipupuk dulu, dipelihara, disiram agar dia tumbuh dan berbuah lebat, ya. Nah anak-anak, mumpung nih selagi anak-anak masih kecil, ayo, ya, kasih di dalam hati kita harus kita pupuk, harus kita rawat, ya. Caranya gimana sih anak-anak? Mari kita lakukan dari hal-hal kecil, ya. Anak-anak di rumah mengasihi, menghormati papa mamanya. Menghormati, mengasihi papa mama itu berarti anak-anak harus taat, ya, harus taat terhadap papa mama. Kemudian anak-anak harus mengasihi saudara, ya, mengasihi saudara, tidak menyimpan benci, tidak menyimpan iri, tetapi anak-anak selalu memberi maaf, selalu mendoakan ketika saudara kita melakukan kesalahan. Anak-anak itu harus terus diulang-ulang, ya. Kemudian ketika anak-anak keluar dari rumah, anak-anak akan bertemu dengan orang-orang asing atau teman-teman, ya. Di situ anak-anak dituntut lagi, ya, untuk mau mengasihi mereka, ya. Jadi anak-anak, kasih kita ini, ya, seumpama nih, kalau suatu wadah diisi air, ya, semakin lama, ya, pastinya dia akan penuh. Kalau diisi terus, air tersebut akan tumpah. Nah, demikian juga anak-anak, kalau kasih Tuhan itu terus ada di dalam kita, pasti kasih kita itu akan banyak melimpah dan kita berikan kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi anak-anak, kita itu mengasihinya lagi bukan terhadap saudara saja, bukan terhadap mama papa, kita itu akan mengasihi orang-orang di sekitar kita, ya. Orang-orang di sekitar kita itu bisa tetangga kita, bisa yang beda suku, bisa yang beda agama, ya anak-anak, ya. Sehingga anak-anak,
buah-buah kasih kita itu bisa dirasakan oleh orang banyak. Sama seperti ini anak-anak, tanaman, ketika tanaman itu berbuahnya sedikit, otomatis yang merasa buahnya itu adalah orangnya sedikit. Tetapi ketika pohon itu berbuah lebat, otomatis buah yang dihasilkan oleh tanaman itu dirasakan banyak orang. Nah, seperti itulah hendaknya kita mengasihi, ya, menjalankan perintah Tuhan untuk mengasihi. Ya anak-anak, mungkin kita merasa susah, ya, memang susah. Tetapi ketika kita berdoa, kita minta pertolongan Tuhan, kita pasti mampu melakukannya. Ya, anak-anak, caranya gimana? Anak-anak minta kemampuan, kekuatan agar Tuhan memampukan kita untuk melaksanakan perintahnya untuk mengasihi sesama. Jangan lupa anak-anak baca Alkitab. Ya, di Alkitab ini banyak sekali, ya, kekuatan yang kita terima, penghiburan yang kita terima, petunjuk yang kita terima. Apa sih maunya Tuhan dalam hidup kita? Ya anak-anak, betapa senangnya kalau kita melakukan segala sesuatu itu dengan kasih. Ya, kalau kita menolong orang, orang itu senang. Menolong orang dengan kasih, mereka senang, kita senang, Tuhan juga senang. Ya, pada saatnya nanti ketika kita dipanggil Tuhan, ya, kita itu sudah menghasilkan buah yang banyak. Ya, jadi anak-anak, mari, ya, selagi masih kecil anak-anak biasakan hidup di dalam kasih. Ya, anak-anak undang Tuhan, ya. Jangan undang, contohnya anak-anak nih, ya, anak-anak harus kenal Tuhan dulu, mencintai Tuhan dulu. Jangan seperti ini artis Korea dijadikan idola. Boleh sih, ya, mengagumi ciptaan Tuhan boleh, tapi yang pertama kita harus mengenal, mengundang Tuhan, mengasihi Tuhan, ya, sehingga kita tahu apa sih maunya Tuhan di dalam hidup kita. Ya anak-anak, demikian firman Tuhan yang mengingatkan kita, yang mengajar kita untuk kita hidup di dalam kasih, agar kita menghasilkan buah yang melimpah, di mana Tuhan juga, ya, melihat perbuatan kita itu perbuatan yang layak dan Tuhan senang. Demikian firman Tuhan. Ibu harap, ya anak-anak, firman ini tidak berlalu begitu saja, tetapi dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Ya anak-anak, sebelum kita akhiri ibadah kita ini, mari kita berdoa. Puji dan syukur Tuhan kami panjatkan kepadamu, Allah yang baik. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar. Biarlah Tuhan yang menyempurnakan apa yang telah hamba-Mu sampaikan. Biarlah Tuhan yang menolong kami semua yang mendengar, agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Tolonglah kami Tuhan, agar kami bertumbuh di dalam kasih, agar kasih Tuhan itu sungguh nyata di dalam hidup kami, agar kami mau melakukan segala sesuatu itu di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami, bahkan dunia. Kasihanilah kami Tuhan, tolonglah kami Tuhan, ketika kami mengalami masa pandemi ini Tuhan, biarlah kasih Tuhan itu sungguh kami rasakan, sehingga kami tidak merasakan ketakutan Tuhan di dalam menjalani hidup pada saat-saat sekarang ini Tuhan. Tetapi kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan, kami semakin menyerahkan hidup kami di dalam Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat orang-orang yang berusaha mencari vaksin untuk virus corona. Tuhan berikan kepada mereka hikmat, Tuhan berikan kepintaran kepada mereka, Tuhan tuntun mereka Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang mereka usahakan Tuhan berkati, agar itu menjadi berkat juga buat banyak orang. Biarlah Tuhan cukupkan semua keperluan di dalam penelitian, bahkan mencari vaksin untuk virus corona. Kami berdoa juga Tuhan buat
kedua orang tua kami berdoa buat kesehatan mereka, kami berdoa Tuhan, apapun pergumulan mereka, kiranya Tuhan tolong, Tuhan buka jalan keluarnya. Kami berdoa juga Tuhan buat pekerjaan mama papa kami, kiranya Tuhan berkati, agar pekerjaan yang mama papa kami lakukan itu menjadi berkat buat kami juga Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat kami Tuhan di masa-masa saat kami menjalankan pembelajaran secara online. Biarlah Tuhan kami bijak menggunakan waktu, biarlah kami bijak menggunakan handphone kami Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kepada kami tetap rasa tanggung jawab yang penuh, kami boleh bersemangat di dalam menjalankan proses pembelajaran secara online Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pergumulan kami masing-masing yang belum kami sampaikan, tapi kami percaya Tuhan mengetahuinya. Kiranya Tuhan tolong kami Tuhan, biarlah Tuhan yang memberi kekuatan, memberi penghiburan dan jalan keluarnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, memohon dan mengucap syukur. Amin. Ya anak-anak, demikian ibadah kita sudah selesai. Selamat melakukan aktivitas pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, Tuhan, ku serahkan hatiku.